Swastiastu. Perkenalkan, saya Yuanita Rataningsiwi SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Sastra Mandala Gangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG Darjab Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan PPL siklus ketiga di sekolah saya dengan cara luring, dengan metode pembelajaran proyek kerja. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, astungkaro kita sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar kita bisa belajar dengan lancar, baik ilmu yang kita dapatkan juga bisa bermanfaat untuk kita, maka silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa sekali. Ya, terima kasih. Sebentar Ibu akan periksa kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak ada hari ini anak-anak? Semua ada di Bu. Ya, sebentar hari ini anak-anak bisa hadir semua untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, inilah salah satu sikap disiplinnya. Jadi kalian hari ini memakai seragam yang sama sesuai dengan hari, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, dan Ibu mohon nanti kalian mengikuti pembelajaran dengan aktif, komunikatif ya. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak biar lebih semangat. Pancasila, aku
pergi maturanya sembahyang di Pura Ulun Danu Batur bersama keluarga. Ya, bagus sekali pengalamannya. Ada lagi? Ya, Bu. Eka? Ya. Hari Minggu paginya tepat pukul 2 ini hari kami berlima mendaki Gunung Batur, Bu, dan paginya kami turun jam 9 langsung makan di tepi Danau Batur. Wih, hebat ini. Bagus sekali ya. Jadi hari Minggu kemarin Eka bersama teman-temannya mendaki gunung. Gunung mana nih? Gunung Batur. Gunung Batur. Ya Gunung Batur. Nah, berarti kemarin Gusti 2 ekor karang. Itu tuh. Iya. Oh iya, ya berarti kalian semua ya bagus sekali. Gunakan liburan kalian itu hal-hal yang positif ya. Jangan sampai kalian itu generasi muda ya ambil sesuatu kegiatan itu yang positif. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi Ibu di sini akan membagikan KD dan IPK serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan diperhatikan. Ya, jadi kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama pengetahuan, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Indikator pencapaiannya menelaah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Yang kedua yaitu keterampilannya 4.6 mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya 4.9.2 yaitu menulis cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan unsur-unsur pembangun cerpen. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TKJK dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menelaah dan terampil bekerja sama dalam menulis cerita pendek dengan semangat, mandiri, tanggung jawab, percaya diri, cermat, kritis, kreatif dan komunikatif selama proses pembelajaran. Ya, jadi anak-anak ini yang akan kita pelajari hari ini. Kalian pasti tahu kan? Karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa, anak? Cerita pendek. Ada yang masih ingat apa itu cerita pendek? Iya, Dwi. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi dan dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Ya, jadi cerpen itu hanya satu toh? Oh ya, yang yang diusut secara detail ya. Jadi cerpen itu adalah jenis karya sastra berbentuk prosa bersifat fiksi yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi ya dari masalah yang dihadapi. Ya, nah cerita pendek ini memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh ya, beda dengan novel atau prosa yang lainnya ya. Kemudian
jalannya cerita pendek. Ya, tadi juga tidak salah disebutkan sebagai topik. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Itu adalah latar atau setting. Ada yang tahu itu apa latar atau setting? Ya, Wahyu? Latar atau setting meliputi latar atau tempat, waktu, suasana yang terlibat dalam cerita pendek. Latar, ya, jadi latar atau setting itu adalah apa? Tempat, waktu, suasana yang terlibat dalam cerita pendek. Yang latar itu bisa tempat, suasana, dan waktu. Waktunya bisa bukan hanya jam, tetapi bisa disebutkan pagi, siang, sore, malam. Ya, kalau misalnya senja pulang, itu masuk kemana waktunya? Iya, sore. Kalau fajar menyingsing, waktunya apa? Pagi, tepat sekali. Berarti anak-anak sudah tahu ya. Kalau suasana itu apa saja? Sedih, senang, apa lagi? Marah ya, haru dan lain sebagainya. Bisa membedakan ya. Kalau tempat bisa di sekolah, di rumah, tempat kerja, bisa juga di kamar. Ya, jadi kalian bisa membedakan ya. Setting itu ada tiga. Tiga itu apa saja kalian sudah bisa membedakannya. Kita lanjutkan lagi. Ya, alur atau plot. Nah, alur atau plot ini di dalam cerita pendek pasti ada. Ada yang tahu anak-anak apa itu alur? Ya tadi? Alur plot adalah tahapan urutan jalannya cerita pendek, mulai dari perkenalan, konflik, klimas, dan penyelesaian. Ya, tepat sekali ya. Jadi alur atau plot adalah tahapan urutan jalannya cerita pendek, mulai dari perkenalan konflik sampai klimaks, kemudian ke penyelesaian. Ya, jadi ini tahapan alur. Ya, jadi tahapan alur itu yang pertama adalah pengantar, merupakan bagian cerita berupa lukisan waktu, tempat, atau kejadian yang merupakan awal cerita. Ya, ini adalah tahapan alurnya. Yang kedua, penampilan masalah adalah bagian yang menceritakan masalah yang akan dihadapi pelaku dalam cerita. Selanjutnya, puncak ketegangan atau klimaks yang merupakan masalah dalam cerita sudah sangat gawat. Konflik tengah memuncak. Kemudian, ketegangan menurun atau anti klimaks adalah masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dan kekhawatiran mulai hilang. Yang terakhir, ya, penyelesaian atau resolusi merupakan masalah telah dapat diatasi atau diselesaikan. Jadi ini masuk, mana masih ingat kan strukturnya ya? Ya, strukturnya. Yang terakhir adalah di sini apa? Koda. Oke, kita lanjutkan. Ya, tokoh atau juga ada juga penopang. Kalian masih bisa membedakan apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku. Bagus sekali. Kalau penopang apa? Wataknya, ya, atau karakteristiknya. Oke. Ada yang tahu anak-anak? Tokoh atau penopang itu apa? Ya, Sulendri? Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Tepat sekali ya. Jadi penokohan itu merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam
Desa Karangsama tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangga sudah pada terang. Ya, jadi tahu kan perbedaannya? Pengembangan penggambaran kata kebahasaan tokoh. Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tetapi apa yang diucapkan benar-benar membuat orang sedesa marah. Ya, jadi itu tata kebahasaan tokoh. Selanjutnya, penggambaran tata kebahasaan tokoh sudah. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. Ya, ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin dia mendekatnya, menciumnya bau keringatnya. Ya, dalam perkiraannya, pikirannya, cuma anak gadisnya yang masih mau menyambutnya, ya, artinya menyambut dirinya. Ya, jadi ini tadi sudah. Yang terakhir adalah penggambaran oleh tokoh lain. Ia paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi yang menjengkelkan saya. Seluruh keluarga jadi menaruh perhatian kepadanya. Ya, jadi tadi itu ada banyak ya karakteristik penokohan. Kita lanjutkan ke sudut pandang. Sudut pandang. Pasti kan kalian kan? Kira-kira kalian tahu apa itu sudut pandang? Ya, biasa. Sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadian yang terjadi dalam cerita. Tepat sekali. Ya. Jadi sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadian yang terjadi dalam suatu cerita. Ya, sudut pandang. Kalian masih ingat sudut pandang kita ada berapa? Iya, ada dua. Ya, sudut pandang orang pertama. Ada orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Pelaku utama itu adalah aku yang menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian sama dengan apa nak? Tokoh utama. Kemudian pelaku sampingan. Aku muncul hanya dalam pengantar dan bentuk cerita. Jadi menceritakan orang lain. Aku hanya sebagai tokoh sampingan. Nah, yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Ada orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Serba tahu. Jadi, sudut pandang dia mengarang atau menarator mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Jadi dia di sini adalah merupakan tokoh utama. Benar sekali. Yang kedua adalah orang ketiga sebagai pengamat. Pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat, dan dipikir oleh seorang tokoh atau ia menceritakan orang lain. Baiklah, kita lanjut lagi. Yang ini adalah keenam adalah gaya bahasa. Ada yang tahu apa itu gaya bahasa? Ya, Risma? Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperhatikan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh atau nada. Ya, tepat sekali ya. Jadi gaya bahasa itu adalah dalam cerita adalah penggunaan gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan ya atau apa? Persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperhatikan hubungan dan interaksi antara Iya, tepat sekali ya. Jadi
menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Ya. Ini contoh gaya bahasa. Ya, ada majas personifikasi. Apa itu? Utari coba baca. Yaitu majas yang Lukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda mati sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia benda hidup. ya, contohnya apa? Angin mengusap pipiku. Angin bernyawa? Punya tangan? Ya, tidak. Nyiur melambai-lambai seolah-olah memanggilku. Nyiur itu apa? Kan nyiur? Nyiur di pantai. Iya, kelapa. Benar ya. Berarti kalau nyiur itu daun kelapa ya. Bisa melambai-lambai. Ya, benar nggak? Punya tangan yang melambai-lambai? Tidak ya. Tetapi itu adalah dianalogikan. Masih banyak lagi ya. Kemudian majas simil, yaitu pengungkapan dengan perbandingan dua hal sengaja dianggap sama. Ya, secara eksplisit dinyatakan oleh pemakaian kata seperti bagai, ibarat, umpama, bak, laksana. Ada yang bisa memberikan contoh? Seperti air dengan minyak. Ada lagi? Iya benar, seperti air dalam minyak berarti dia tidak bisa menyatu. Bagaikan pinang dibelah kapak. Salah ya? Apa? Pinang, benar sekali ya. Bagaikan pinang dibelah kapak. Bukan ya? Bagaikan ya. Kemudian hiperbola, yaitu majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataan dengan maksud memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian. Hancur hatiku berdeping-deping jadinya. Hiperbola enggak? Iya, jadi orang sakit hati ya, hatinya bengkak, liver, masuk rumah sakit. Ini hancur hatinya, berkeping-keping masih bisa bernyanyi ya. Dan masih contoh lagi, masih banyak contoh. Kecilin suaranya, karena suaramu itu memecahkan genderang telingaku. Hiperbola berlebihan atau enggak? Ya, berlebihan. Kenapa? Jangankan sampai pecah genderang telinganya. Kita bersihin telinga, kena sedikit aja kan terasa sakit ya. Kemudian litotes, mengecilkan sesuatu. Apa yang dikecilkan? Baju? Bukan ya. Jadi di sini majas yang menyatakan atau melukiskan keadaan dengan kata berlawanan. Artinya untuk apa tujuannya? Yang jelas bukan untuk membanggakan diri. Misalnya, anak-anak silahkan mampir ke rumah ibu, ditawarin makan. Silahkan makan anak-anak seadanya saja ya. Begitu kalian di sana dilihat, wow, gak ada apa-apa. Bukan ya, maksudnya lengkap ya. Kemudian, Bu, mari mampir ke gubuk kami. Dibilang gubuk, ternyata rumah gedongan ya. Di sini maksudnya mengecilkan sesuatu ya. Itu bukan merendahkan diri kita ya. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah amanah. Anak-anak ada yang tahu itu apa amanah? Ya kan? Amanah merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh membuat cerpen supaya pembaca bisa menyerap isi di dalamnya. Tepat sekali ya. Jadi cerpen itu adalah pesan moral, apa yang akan disampaikan dari penulis untuk Membaca. membaca ya.
bisa diserap oleh pembaca. Karena membuat sebuah cerpen itu yang pertama harus kita pikirkan adalah, selain kalau kemarin kan ada tahapannya topik dan segala macam, tetapi kalau sudah kita jenis cerpen yang kita tentukan adalah yang pertama adalah pesannya, ya, pesan apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai pesan itu berupa pesan negatif. Pesan itu harus yang positif. Benar sekali ya. Kemudian, nah, kalau tadi ada unsur intrinsik, sekarang ada yang namanya unsur ekstrinsik. Ya, di sini unsur ekstrinsik itu ada latar belakang masyarakat, kemudian latar dalam menulis, kemudian nilai yang terkandung dalam cerita, kondisi psikologis, ya, kemudian aliran sastra. Kalau di sini nih latar belakang masyarakat ini termasuk dalam ideologi negara, kondisi politik, kemudian kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Kalau kita ada masalah namanya apa? Budaya, ya, budaya dan apa itu kalau dibalik ada istiadat, ya. Latar belakang masyarakat kita masih sangat kental dengan ada istiadat. Belum tentu di daerah lain sama dengan kita, ya. Jadi adat istiadat di Bali itu masih sangat kental. Kemudian latar belakang penulis, ya, riwayat hidup penulis, kondisi psikologis dan aliran sastranya. Ya, kemudian nilai yang terkandungnya itu nilai apa saja? Agama, sosial, budaya, edukasi dan lain sebagainya. Kemudian kondisi psikologis meliputi mood dan motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam cerita. Kalian kalau menulis dalam sebuah cerita, sekali tulis, apa kalian tulis abstraknya dulu, kemudian ditinggal lagi cari inspirasi, apa langsung sampai kodam? Buat orang-orang dulu. Iya, kadang seperti itu memang. Kalau membuat sebuah cerita itu kadang membuat visi, kadang itu perlu ore-orean. Dengan ore-orean itu bisa menyambungkan dari paragraf 1, 2, 3 sampai selesai, ya. Tapi memang ada yang bisa langsung, ya. Tapi ada juga yang harus pakai orekan. Ya, cara menulis untuk pemula. Karena kita yang kedua itu adalah menulis. Ya, masih ingat kemarin? Sisakan waktu berapa? Ya, 10 sampai 20 jam dalam mencari ide. Sedangkan kalian minggu kemarin sudah membuat atau menyusun kerangka lebih dari 20 menit, 20 jam apa enggak? Lebih, ya, harusnya ini sudah bisa. Yang kedua adalah menulis dengan gaya sendiri. Jangan meniru. Kalian bukan W.S. Rendra, kalian bukan Taufik Ismail, ya. Jangan menganggap seolah-olah kita itu sama. Jadi tulisan kita itu harus seperti itu. Tidak. Tetapi dalam menulis sebuah cerita pendek atau puisi atau yang lain, maka harus menulis dengan gaya sendiri. Yang ketiga, menentukan tema, menentukan tokoh dan sudut pandang. Ya, nanti harus ini, ya. Kalian sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian menulis dengan sendiri sudah pasti, ya. Menentukan tema kemarin sudah. Membuat paragraf pembuka, membuat alur dan plot bahasa, kemudian tentukan latar dan setting, tentukan penokohan dan sudut pandang. Jelas, penokohan dan sudut pandang itu saling berkaitan.
Ya, anak, kalian sudah memperhatikan tadi? Ya. Jadi di sana tadi beliau menceritakan hal penting dalam membuat ya cerita. Jadi yang pertama itu apa? Ya, menyiapkan pesan. Pesan apa yang akan kita sampaikan? Tentunya adalah pesan yang positif. Kemudian selanjutnya adalah tentukan jenis cerita. Jenis cerita kalian itu pengalaman pribadi atau fiksi. Ya, dua jenis. Jadi tentukan jenis cerita, mau fiksi atau pengalaman pribadi berarti fakta. Apa? Tentukan pelaku ya anak-anak ya. Jadi yang ketiga kalian harus menentukan pelaku. Kalau dalam sebuah cerita tadi kalian pilih fiksi, berarti kan kalian mengarang dulu tentang apa. Kemudian ceritanya fiksi. Tentukan pelakunya siapa. Dila, Dera misalnya. Nah kalau pengalaman pribadi kita berarti aku sudah tentu ada. Ya, berarti dia. Kemudian kalau pelaku sampingan ada aku, tetapi ada tokoh utamanya. Selanjutnya adalah ya harus tentukan adegannya dalam sebuah cerita. Adegannya kronologinya bagaimana? Tadi kan diceritakan di pengalaman Bapak itu ya. Ya, tentukan dampak cerita dan yang terakhir adalah kaitan dengan pesan. Tadi kebetulan Bapak itu adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi. Jadi kejadian itu memang beliau yang mengalaminya, di mana beliau melihat suatu kecelakaan melibatkan dua pengendara. Ya, berarti sudah jelas di sana adalah pelakunya adalah dua pengendara yang bertabrakan. Kemudian tentukan adegannya. Adegan pertama sesama naik mobil, kemudian disalib, ngerem mendadak, ditabrak. Dampaknya mengalami kemacetan, ya kematian juga ya. Kemudian kaitkan dengan pesan. Pesannya itu apa tadi adalah bersyukur ya. Bersyukur kita masih diberikan nafas, bersyukur kita masih sehat, masih selamat. Ya, walaupun kejadian kecelakaan itu ada di depan mata. Ya, tetap bersyukur. Kita diberikan nafas saja harus bersyukur anak-anak ya. Kita lanjutkan anak-anak. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi Ibu bagikan LKPD. Silakan anak-anak mengerjakan ya. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana.
Sudah semua? Lanjut. Ya, sudah. Jadi menjelaskan yang pertama adalah LKPD pertama ya. Sudah pada lihat? Silakan lihat petunjuknya di bagian depan. Ya, di sini dijelaskan kompetensi dasar pertama. 3.9 ya, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian indikator pencapaiannya itu menganalisis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, silakan anak-anak kerjakan tugas ya. Tugas ini adalah tugas secara mandiri. Jadi silakan anak-anak kerjakan tugas, baca petunjuknya. Kemudian lihat di halaman berikutnya itu ada sebuah cerita. Silakan anak-anak mengerjakan dengan membaca terlebih dahulu ya. Yang kedua itu adalah tentang menulis sebuah cerpen. Silakan anak-anak perhatikan di LKPD 2. Silakan baca petunjuknya, yaitu kerjakan tugas secara individu berdasarkan video dan teks yang kalian baca itu. Buatlah sebuah tulisan ya, atau sebuah cerita pendek, di mana silakan kalian lihat kerangka karena kalian minggu lalu, kemudian kalian masukkan cerita kalian yang sekarang. Tentunya kalian sudah menentukan tema kemarin kan, kemudian latar waktu suasananya juga sudah. Sekarang silakan kembangkan dulu. Nah, untuk yang pertama anak-anak, silakan kerjakan terlebih dahulu yang LKPD 1, yaitu menelaah atau menganalisis sebuah cerita pendek berdasarkan unsur pembangun cerita pendek. Oke, silakan kerjakan. Iya, Desi? Oh ya, untuk pengerjaan soalnya, untuk yang menelaah unsur pembangun cerpen, Ibu berikan waktu 10 menit ya anak. Kemudian untuk menulis cerpen itu Ibu berikan waktu 15 menit. Silakan dikerjakan.
kerjakan sekarang. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, gimana penilaian sikap ini yang akan ibu nilai adalah bagaimana kalian dalam mengerjakan jujur, tanggung jawab, disiplin, kemudian tadi religius ya dan lain sebagainya ya. Kemudian penilaian pengetahuan di sini ibu peserta didik mampu menelaah tema, kemudian alur ya tadi berarti ini adalah unsur pembangun teks cerpen ya intrinsiknya, kemudian dan juga ekstrinsiknya. Bagaimana kalian bisa menelaah semuanya atau tidak? Di sini ada poin-poinnya dari 10 ya per struktur per yang namanya unsur pembangun ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Di sini ada kesesuaian dengan kerangka. Jadi sesuai nggak dengan kerangka kalian kemarin yang sudah kalian kumpulkan? Kemudian kesesuaian menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kesesuaian dengan struktur. Yang terakhir adalah dengan judul. Jangan sampai judulnya sembahyang, isinya adalah naik ke gunung. Ya. Silakan dilanjutkan. Oh ya silakan ya. Setelah itu nanti anak-anak bisa mempresentasikan ke depan ya. Sudah selesai anak? Sudah? Baiklah, kalau sudah selesai mari kita bahas bersama-sama ya. Coba kita sekarang menelaah unsur pembangunan teks cerita pendek dulu ya. Dengan judul cerpen yang kita telaah hari ini adalah Berlibur di Desa Penglipuran. Coba dia maaf. Sulaindri, bisa ke depan. Menelaah unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang berjudul Berliburan di Desa Penglipuran. Unsur intrinsik, tema, liburan, alur atau plot, judul, latar atau setting Desa Penglipuran, tokoh, Putu dan Made, sudut pandang orang ketiga yaitu Putu, Made dan mereka. Gaya bahasa, yang pertama gaya bahasa simile, yaitu ini juga kenapa rumah menjadi satu aja sih malah kisah-kisah seperti air dalam minyak. Lanjut Putu. Yang kedua gaya bahasa personifikasi, yaitu angin menyapa lembut. Yang ketiga gaya bahasa hiperbola, tongkrak memecah kesunyian penuh kearifan. Amanat yang pertama, jangan hanya melihat luarnya saja untuk menilai dalamnya. Yang kedua, dengan saling menghargai, hidup menjadi lebih damai dan jauh dari konflik sosial. Unsur ekstrinsik, nilai agama. Ya, nanti kita ke sana. Dan yang aku dengar di desa ini menganut tata ruang dengan konsep Mandala. Maksudnya wilayah desa dibagi menjadi 3 luas.
ruang yang berbeda berdasarkan fungsi, yaitu utama, media, dan mitra. Sahut Nadine, mereka sambil berkeliling pekarangan rumah adat di sana. Yang kedua, nilai edukatif. Liburan di tengah semester yang menyenangkan, bukan hanya bermain, tetapi sambil belajar. Ya, bagus sekali Surendri. Beri tepuk tangan untuk Surendri. Ya, tadi sudah temanya ada, alurnya ada, ya. Latarnya itu tempat ada, kemudian tokoh ada, sudut pandang orang ketiga, gaya bahasanya itu tadi ada 3 ya. Similar, kemudian personifikasi dan hiperbola ya. Konkret memecah kesunyian penuh kearifan. Tongkarat, kalian tahu apa yang tongkarat? Tongkarat itu binatang kecil itu yang tongkret. Nah, itu di ya apa namanya itu? Tongkret ya, itu namanya tongkeret. Nah, itu dianggap bisa memecah kesunyian. Kemudian ada nilai agama dan edukatif. Benar, tepat sekali ya jawaban Surendri. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tugas kedua ya. Coba yang pertama itu dia set tentang keterampilannya ya, menulis cerpen. Tentang apa kan? Berlibur ke pantai Sanur. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Diasa Dr. Hasan Muhammad. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Berlibur di Pantai Sanur. Terik matahari dan deburan ombak mengiringi langkahku, diikuti tiupan angin yang semakin kencang. Rambutku yang terulai terbang mengikuti arah angin. Mataku yang masih tertuju pada deburan ombak yang di bibir pantai. Seketika aku teringat tentang suatu hal. Aku pun berteriak sekencang mungkin hingga semua beban pikiranku hilang. Beberapa orang menatapku dengan penuh tanda tanya tentang apa yang mereka pikirkan tentangku. Aku tak peduli dengan hal itu. Sungguh lega rasanya setelah berbagi duka dengan orang. Setelah itu aku pun terdiam hingga teman-temanku datang menghampiriku dan berkata, "Udahlah, biarkan yang sudah terlalu. Kini nikmati hidupmu dan bukalah lembaran baru." Aku pun tersenyum kecil. Mereka pun merangkulku dan berkata, "Ayolah bangkit kawan, aku sayang matamu dan sudahi sedih itu." Lalu kami menikmati liburan kami dengan tawa tanpa harus mengingat beban hidup. Kami berjalan di pinggir pantai menikmati keindahan alam dan angin yang berhembus kencang. Bermain pasir bersama dan tidak lupa menghabiskan momen dengan berfoto dengan berbagai pose. Salah satu temanku berkata, "Bikin story yuk guys, buat jadi nanti." Inilah satu kali. Di tengah-tengah kebersamaan aku termenung dan berkata, "Makasih ya kalian selalu ada untukku. Kami sahabat yang untuk apa aku berterima kasih. Bukankah tersalah insan itu seumpama laut dan pasir, senantiasa bersama-sama menghadapi pecahan ombak, bersama-sama merasakan lelehan senja, dan saling melengkapi dari masa ke masa." Sahut temanku. Aku tersenyum, haru kami pun berpelukan dan bergeser kalau ada di pas tahun terdekat. Gak terasa terik matahari memudar bersamaan dengan jarum yang terus berputar. Matahari yang semakin condong ke barat menandakan hari mulai sore. Kami pun bergegas untuk pulang. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Dasar. Berarti sudah pandang orang ketiga. Berarti aku di sana hanya sebagai tokoh sampingan ya. Jadi di sana yang lebih ceritanya itu suasananya sedih atau gembira? Sedih. Padahal main ke pantai tapi sedih ya. Itu namanya cerita. Oke, selanjutnya Krisna. Sudah selesai kan tugasnya? Silakan. Terima kasih
Sedangkan Pura Besakih adalah pura yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Tempatnya di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura Besakih adalah pura sebagai tempat memuja dewa Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pura Besakih terdiri dari satu pusat pura yang diberi nama Pura Penataran Agung Besakih, dan terdapat 18 pura pendamping yang berada di sekeliling dari Pura Penataran Agung, 1 buah pura Basukian, dan 17 pura lainnya. Saya dan keluarga saya sempatkan diri untuk tirta-yatra atau sembahyang ke Pura Ulun Danubatur dan Pura Besakih. Kami sekeluarga berangkat dari Bogor pukul 9.30 sampai di lokasi parkir Pura Ulun Danubatur sekitar 10:15 WIB. Sampai di Pura Ulun Danubatur, kami melakukan persembahyangan dahulu ke Pura Penataran Pandi karena pura tersebut adalah kawitan kami. Setelah itu, kami melanjutkan persembahyangan ke Pura Penataran Agung. Tanpa ada hambatan, kami pun melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, lunas tirta dan bijil, kami kembali ke parkir dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Pura. Situasi masih agak macet karena banyaknya kendaraan, baik motor maupun mobil yang menuju Pura Besakih melewati jalur putar. Karena itulah rute terdekat dan termudah untuk mencapai Pura Besakih. Dan akhirnya kami tiba di kawasan Pura Besakih. Pertama kami melakukan persembahyangan ke Pura Dalam Puri. Persembahyangan di sini kita lakukan secara mandiri atau tidak dipimpin oleh pemangku. Begitu juga saat lunas tirta dan bijil, kita lakukan secara swalayan atau mandiri. Lalu kami melanjutkan persembahyangan ke Pura Penataran Pandi yang berada di sebelah barat Pura Penataran Agung. Setelah selesai sembahyang, kami pun langsung menuju Pura Penataran Agung dan melakukan persembahyangan yang dipimpin oleh pemangku. Sesudah lunas tirta dan bijil, kemudian kami menuju tempat Danau Kunyit untuk berkulir dan bisa lunas gelang Sangadati. Setelah itu, saya dan keluarga saya menuju Pura Pungkutan dan langsung melakukan persembahyangan yang dipimpin oleh pemangku. Selesai sembahyang, lunas tirta dan bijil, kami pun menuju ke tempat parkir. Tanpa basa-basi kami memutuskan untuk. Ya, terima kasih Risma. Beri tepuk tangan untuk Risma. Jadi judulnya adalah persembahyangan ke Ulun Danubatur. Ya, bagus sekali tadi itu, benar sekali ya, dari rumah kemudian berangkat ke Pura 1, kemudian ke Pura kedua, baru pulang. Ya, selanjutnya ada lagi? Ya, Utari silakan. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Utari, kelas 11 TB, nomor absen 9. Judul cerpen saya adalah Pantai Sabu. Hari ini hari Minggu, hari di mana aku biasanya tidur-tiduran. Akan tetapi aku terbangun dari tempat tidurku. Kukuriuk bunyi ayamku, akhirnya membangunkanku dari tempat tidurku. Aku pun terbangun dan langsung menoleh dengan mulut terbuka. Masih belum puas itu rasanya, aku pun mengambil HP-ku dan tiba-tiba ada notif dari dia mengajak aku pergi ke pantai. Dia, selamat pagi, udah bangun? Aku, sudah, baru saja aku bangun. Dia, aku bosan banget nih di rumah terus. Kita jalan ke pantai yuk. Ya, aku juga bosan. Yuk kita pergi. Ya, udah, sana siap-siap dulu. Dan akhirnya aku mandi dulu dan siap-siap. Aku pun sudah siap, aku pun menelpon dia. Halo, aku sudah siap. Ya, aku juga sudah siap. Sekarang aku TW ke rumahmu ya. Ya, hati-hati. Kita 20 menit, dia sudah sampai di rumahku. Sebelum kita pergi, tidak akan kita lupa memakai masker dan tertib sesudah depan, seperti surat dan helm dan lain-lainnya. Dan kita semua sudah siap. Kita pun berpamitan kepada orang tua, biar kita nggak dicariin. Dan berdoa dulu sebelum berangkat, biar selamat sampai tujuan. Karena sudah jam 9 pagi,
biar nggak keburuan macet. Akhirnya kita pergi. Dalam perjalanan kita saling ngobrol dan saking asiknya kita ngobrol sampai kita tidak tahu kita sudah sampai di Pantai Sabu. Setelah kita sampai di Pantai Sabu, kita pun turun dari motor. Akhirnya bisa pergi ke pantai lagi. Setelah itu kita berjalan dari parkiran menuju pantai. Tak lama kemudian kita akhirnya sampai di pantai dengan pemandangan yang sangat indah dan pasir putih yang halus. Kita ingat saat ini banyak orang yang berliburan pada hari itu juga, sehingga pantai tersebut ramai dan menyenangkan. Kita duduk di tepi pantai sambil memandangi ombak yang sangat indah dan kita pun tidak lupa berfoto-foto. Terik matahari yang sangat memanaskan suasana, kita pun mulai lapar. Dan kita akhirnya membeli makanan dan kita makan deh. Lalu setelah kita kenyang, kita sekarang bebas mau ngapain aja di pantai. Dan kita pun berjalan di tepi pantai sambil memotret pemandangan dengan HP. Senja pun tiba, langit secat pun yang indah pun muncul. Kita pun menghentikan aktivitas bermain di pantai. Akhirnya pun kita pulang. Ya, terima kasih Utari. Beri tepuk tangan untuk Utari. Bagus sekali ya. Utari tadi ke pantai sama dengan Diase, tetapi Diase menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalau Utari orang pertama ya. Jadi aku kan tadi ya. Ya baiklah. Nah, anak, ada anak-anak yang mau menanggapi hasil karya dari ketiga temannya. Ya karena? Saya mau menanggapi cerita Diase. Ya, kalau Diase ya. Silakan. Tadi Diase yang menggunakan majas plus hasil. Coba ditambah majas kan. Hampir ini bola. Misalnya lebih sedih gitu. Kan dia berada di pantai. Misalnya bisa lebih belakang seperti ditemani ombak yang memecah senja. Bagus sekali ya. Jadi tadi berarti memperhatikan ya pekerjaan Diase. Diase menggunakan personifikasi saja. Kenapa tidak menggunakan hiperbola ya di pantai? Ya tepat sekali ya. Berarti sangat teliti karang ya. Ada lagi yang lainnya? Tidak. Nah kalau tidak anak-anak ya. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, anak-anak bisa menyimpulkan? Ya Gusti? Ya? Hari ini kita belajar tentang perkembangan cerpen, yaitu tema, alur, latar tokoh, sudut pandang, gaya bahasa anak, serta mengembangkan ide untuk menulis sebuah cerpen. Ya sudah lengkap sekali ya kesimpulan yang diberikan oleh Gusti. Nah sekarang Ibu ingin bertanya, ada atau tidak anak-anak mendapatkan hambatan dalam pembelajaran hari ini? Dan Ya Kak? saya ada kendala dalam anggaran saya, banyak cerita yang ingin saya sampaikan, tetapi dia bingung menuang dalam sebuah tulisan Bu. Jadi Eka itu banyak sekali pikiran di kepalanya, tetapi tidak bisa dalam menulis. Ya. Kira-kira anak-anak ada yang tahu bagaimana solusinya? Ya, Bu. Ya kan? Coba Eka gambarkan secara jelas masalah apa yang Eka alami dan bisa mengungkapkan cerita yang ada di otak Eka. Untuk mempermudah Eka untuk menulis cerita tersebut, coba mulai menyusun kalimat satu kalimat dalam beberapa paragraf supaya ya intinya pokok-pokok yang ada di pikiran Eka untuk mengeluarkan supaya tidak terhambat. Ya sudah. Ya berarti Eka harus menuangkan pokok-pokoknya dulu ya, ditulis dulu. Jangan hanya berangan angan. Nah, kalau angan-angan jadinya nanti halusinasi ya. Jadi apa yang kalian pikirkan itu tulis dulu. Ya sedikit demi sedikit. Nanti bisa gabungkan. Baiklah anak. Kita lihat sudah di penghujung waktu. Nah sebelum mengakhiri pembelajaran ingat apa pesan Ibu? 3M. Apa saja? Ya
Untuk mengakhirinya silakan pimpin doa Gusti. Berdiri. Berdoa baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.